warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil. Saya akan menjelaskan tentang definisi pengolahan data. Pengolahan data statistik merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk memperoleh kesimpulan dari hasil analis. Data dapat berupa data numerik dan data non-numerik, yang mana berbeda cara pengolahannya. Baiklah, pengolahan data numerik adalah salah satu aspek penting dalam analisis data yang melibatkan manipulasi dan analisis dalam berbasis angka. Beberapa teknik pengolahan data numerik meliputi: yang pertama adalah pengolahan statistik, yang kedua normalisasi, yang ketiga transformasi, yang keempat analisis time series, yang kelima korelasi dan regresi, yang keenam analisis anormal, dan yang terakhir adalah clustering. Selanjutnya adalah pengolahan data non-numerik, juga dikenal sebagai pengolahan data kategorikal dan data kualitatif, melibatkan manipulasi dan analis dalam analisis data yang tidak terdiri dari angka. Beberapa teknik pengolahan data non-numerik meliputi encoding, recognition, stemming, dan lemmatization, penghapusan stop word, analisis sentimen, topik modeling, domain entity recognition, dan pengolahan gambar. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan pengelolaan data. Tujuan pengelolaan data statistik adalah untuk mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data sehingga informasi yang berguna dapat dihasilkan. Hal ini membantu dalam pemahaman pola, tren, dan hubungan di dalam data, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti bisnis, ilmu sosial, ilmu pengetahuan, dan lainnya. Terima kasih. Kita akan menjelaskan tentang jenis-jenis pengolahan data. 1. Batch processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara berkala atau sekaligus dalam batch atau kelompok besar. Proses pengolahan data dilakukan pada data yang terkumpul dan tidak dilakukan secara real time. Batch processing sering digunakan untuk tugas-tugas pemrosesan yang besar dan kompleks seperti laporan bulanan atau pemrosesan gaji. Yang kedua ada real-time processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara real-time sehingga data dapat diproses dan diterima hasilnya pada saat yang sama. Real-time processing sering digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan waktu tanggap cepat seperti sistem transaksi, pemantauan sensori, dan aplikasi permainan. Yang ketiga ada online processing. Teknik ini melibatkan pengolahan data secara terus-menerus saat data masuk dan memproses setiap data individu secara terpisah. Online processing sering digunakan dalam sistem yang membutuhkan interaksi real-time antara pengguna dan sistem, seperti aplikasi e-niaga, e-commerce, sistem informasi pelanggan, dan sistem informasi manajemen. Yang keempat ada multiprocessing. Teknik ini melibatkan pengolahan data oleh beberapa prosesor atau mesin pada saat yang sama, membagi tugas pemrosesan data menjadi beberapa bagian, dan mengelola setiap bagian dengan prosesor yang berbeda. Multiprocessing dapat meningkatkan efisiensi dan kecepatan pengolahan data, terutama untuk tugas-tugas yang membutuhkan sumber daya besar. Yang kelima atau yang terakhir ada time sharing. Teknik ini melibatkan pengolahan data dengan mengalokasikan sumber daya komputer dan data dalam slot waktu ke beberapa pengguna secara bersamaan. Time sharing memungkinkan banyak orang yang berada di tempat berbeda untuk menggunakan sistem komputer tertentu pada waktu yang bersamaan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asadianto Saputra. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan data statistik memiliki berbagai manfaat yang terpenting, antara lain yang pertama mengidentifikasi pola dan tren. Dengan menganalisis data statistik, kita dapat mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Hal ini membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Kedua, menemukan hubungan korelasi. Melalui pengolahan data statistik, kita dapat menemukan hubungan dan korelasi antara variabel-variabel yang relevan. Misalnya, mengidentifikasi faktor-faktor yang mengaruhi peningkatan penjualan atau korelasi antara gaya hidup dan kesehatan.
Yang ketiga, membuat prediksi dan proyeksi. Dengan menggunakan teknik statistik yang tepat, kita dapat membuat prediksi dan proyeksi tentang kejadian di masa depan. Contohnya prediksi cuaca, proyeksi pertumbuhan populasi, atau perkiraan penjualan untuk tahun mendatang. Yang keempat, validasi hipotesis. Data statistik membantu dalam menguji dan memvalidasi hipotesis. Dengan mengumpulkan data, menganalisis data yang relevan, kita dapat menentukan apakah hipotesis yang diajukan dapat diterima atau tidak. Yang kelima, optimasi proses dan keputusan. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data statistik membantu dalam mengoptimalkan proses bisnis dan membuat keputusan yang lebih efektif. Misalnya, optimis rantai pasokan, pengelolaan inventaris, atau strategi pemasaran berdasarkan analisis data pelanggan. Yang keenam, mendeteksi anomali. Dengan menggunakan teknik deteksi anomali, kita dapat mengidentifikasi anomali atau pola yang tidak biasa dalam data, seperti kecurangan keuangan atau masalah kualitas produk. Yang ketujuh, pengambilan keputusan berbasis bukti. Data statistik memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang berbasis bukti. Hal ini membantu dalam mengurangi risiko yang dapat meningkatkan efisiensi dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, pengolahan data statistik tidak hanya membantu dalam memahami data yang ada, tetapi juga memungkinkan untuk mengambil tindakan yang lebih cerdas dan efektif dalam berbagai bidang. Sekian, terima kasih. Berikut ini saya akan menjelaskan fungsi dari pengolahan data. Yang pertama, penyusunan data. Mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menyusunnya dalam format yang sesuai untuk analisis lebih lanjut. Yang kedua, deskripsi data. Meringkas dan menggambarkan data menggunakan metrik statistik seperti mean, median, modus, dan lainnya untuk memahami karakteristik data. Yang ketiga, analisis data. Menggunakan teknik statistik atau komputasi untuk mengeksplorasi data, mengidentifikasi pola atau hubungan, dan mendapatkan wawasan yang berguna. Yang keempat, interpretasi hasil. Menganalisis hasil analisis untuk mengambil kesimpulan atau membuat rekomendasi berdasarkan wawasan yang ditemukan dari data. Yang selanjutnya, prediksi dan proyeksi. Menggunakan model matematis atau statistik untuk meramalkan nilai masa depan berdasarkan data historis. Yang berikutnya ada validasi dan verifikasi. Memeriksa kebenaran data dan hasil analisis untuk memastikan kualitas, keandalan, dan kecocokan dengan kebutuhan. Selanjutnya, deteksi anomali. Mengidentifikasi dan menangani data yang tidak biasa atau anomali yang mungkin mempengaruhi hasil analisis. Yang berikutnya, optimasi proses. Menggunakan data untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, dan produktivitas proses atau sistem. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menggunakan wawasan dan informasi dari data untuk membuat keputusan yang informasional, berbasis fakta, dan lebih baik. Setiap fungsi pengolahan data memiliki peran penting dalam siklus pengolahan data yang lengkap, mulai dari tahap awal, pengumpulan data, hingga pemulihan atau pengambilan keputusan berdasarkan analisis yang dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Gilang Williansyah, ingin menjelaskan contoh pengolahan data dalam konteks statistik ekonomi. Yang pertama yaitu deskripsi data. Seorang analisis ingin menyajikan data pendapat karyawan dalam sebuah perusahaan. Deskripsi data ini menggunakan mean, median, dan modus untuk menggambarkan sebaran pendapat tersebut. Yang kedua yaitu ada estimasi parameter, yaitu seseorang yang peneliti ingin mengestimasi rata-rata pengeluaran per bulan dari sebuah keluarga berdasarkan sampel yang diambil. Estimasi parameter ini menggunakan interval kepercayaan untuk menentukan seberapa akurat estimasinya. Yang ketiga itu ada analisis regresi, yaitu ekonom ingin memahami konsumen dan pendapat. Analisis regresi ini
melakukan reksisi linear untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendapat terhadap pengeluaran konsumen. Yang keempat ada analisis komponen utama. Analisis ini mengurangi dimensi data yang terkait dengan penjualan barang dalam bentuk kategori. Analisis ini menggunakan analisis komponen utama untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi penjualan. Yang kelima ada analisis cluster, yaitu seorang peneliti ingin mengelompokkan negara-negara berdasarkan profil ekonominya. Analisis ini menggunakan analisis cluster untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok negara yang memiliki kesamaan dalam karakteristik ekonominya. Yang keenam ada analisis seri waktu. Analisis ini menganalisis tren pertumbuhan ekonomi suatu negara dalam 10 tahun terakhir. Dia menggunakan analisis seri waktu untuk melihat pola pertumbuhan ekonomi tersebut. Yang ketujuh ada analisis spesial, yaitu seorang peneliti yang ingin menganalisis distribusi penduduk di suatu wilayah. Analisis ini menggunakan analisis spesial untuk meletakkan distribusi penduduk tersebut dalam bentuk peta. Sekian dari saya. Nama saya Syahrul Ekal. Di sini saya akan menjelaskan dan merincikan tentang bentuk-bentuk pengolahan data di antaranya. Yang pertama, pengumpulan data. Tahap awal dalam pengolahan data di mana data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti survei, sensor, atau basis data. Yang kedua, pembersihan data. Proses mengidentifikasi, memperbaiki, dan menghapus data yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak relevan. Yang ketiga, transformasi data. Mengubah format data atau menggabungkan data dari berbagai sumber agar dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Yang keempat, analisis data. Menggunakan teknik statistik atau komputasi untuk menganalisis data dan mendapatkan wawasan yang berguna. Yang kelima, ada visualisasi data, representasi grafis dari data untuk memudahkan pemahaman dan komunikasi hasil analisis. Yang keenam, pemrosesan big data. Mengelola dan menganalisis volume besar data yang dihasilkan oleh sistem modern seperti sensor LOT, media sosial, dan transaksi online. Yang ketujuh, pengolahan data real time. Memproses data secara instan saat data diterima umumnya digunakan dalam sistem yang membutuhkan respon cepat. Yang kedelapan, ada pengolahan data paralel. Memproses data secara bersamaan di beberapa sumber atau node komputasi untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Setiap bentuk pengolahan data memiliki peran penting dalam memastikan data dapat digunakan secara efektif untuk pengambilan keputusan, analisis, dan pemodelan. Oke, sekian, terima kasih. Saya Rivaldo Bungan dan saya di sini akan menjelaskan tentang langkah-langkah umum dalam pengolahan data. Yang pertama, ada pengumpulan data. Identifikasi sumber data yang relevan dengan tujuan analisis. Peroleh data dari berbagai sumber seperti database, survei, sensor, atau internet. Yang kedua, ada pembersihan data. Identifikasi dan perbaiki data yang tidak lengkap, tidak akurat, atau tidak konsisten. Hapus duplikat data dan atasi nilai yang hilang atau tidak valid. Ketiga, ada pemrosesan data. Transformasikan data mentah menjadi format yang sesuai untuk analisis. Terapkan teknik seperti pengkodean, kategori, normalisasi, atau penggabungan data jika diperlukan. Yang keempat, ada analisis data. Gunakan alat statistik atau teknik analisis data seperti regresi, clustering, atau analisis faktor. Identifikasi pola, tren, atau hubungan dalam data yang dapat memberikan wawasan. Yang kelima, ada interpretasi data. Sajikan hasil analisis dengan cara yang mudah dimengerti. Buat kesimpulan berdasarkan temuan analisis dan kaitkan dengan tujuan awal pengolahan data. Yang keenam, ada visualisasi data. Gunakan grafik diagram atau peta untuk mengkomunikasikan temuan data dengan jelas dan menarik. Visualisasi membantu dalam memahami dan menceritakan cerita dari data. Yang keenam, ada pemeliharaan data. Jaga agar tetap relevan, akurat, dan mutakhir.
Lakukan pembaharuan data secara berkala dan dokumentasikan perubahan yang dilakukan. Yang ketujuh, ada keamanan data. Terapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan. Gunakan enkripsi, otorisi, dan audit untuk memastikan integritas dan kerahasiaan data. Yang ke-8, penerapan hasil. Terapkan wawasan yang diperoleh dari analisis data dalam pengambilan keputusan atau perencanaan strategis. Gunakan hasil analisis untuk meningkatkan proses layanan atau produk. Yang ke-9, ada evaluasi dan penyesuaian. Tinjauan kembali proses pengolahan data dan hasil analisis secara berkala. Identifikasi area untuk perbaikan atau penyesuaian berdasarkan umpan balik dan evaluasi kinerja. Saya Ivan Mentara akan menjelaskan tentang metode yang umum digunakan dalam pengolahan data. Analisis statistik. Metode ini melibatkan penggunaan teknik statistik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan dalam data. Contoh teknik analisis statistik termasuk regresi, uji hipotesis, analisis varian, dan analisis multivariat. Machine learning. Machine learning adalah pendekatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat prediksi atau keputusan tanpa secara eksplisit di program. Ini termasuk algoritma pembelajaran yang diawasi, tidak diawasi, dan semi diawasi, seperti regresi linier, pohon keputusan, clustering, dan jaringan saraf tiruan. Data mining. Data mining adalah proses ekstraksi pola yang menarik dan berarti dari data besar menggunakan berbagai teknik seperti clustering, asosiasi, klasifikasi, dan segmentasi. Text mining. Teknik ini fokus pada ekstraksi informasi yang berguna dari teks, termasuk analisis sentimen, klasifikasi dokumen, dan pengelompokan kata kunci. Big data analytic. Big data analytic melibatkan analisis data yang sangat besar, kompleks, dan beragam untuk mengungkap wawasan yang berharga. Ini melibatkan penggunaan teknologi dan algoritma khusus untuk mengelola dan menganalisis volume data yang besar. Data visualization. Data visualization melibatkan representasi visual dari data menggunakan grafik, diagram, dan peta untuk membantu memahami pola dan tren dalam data dengan lebih baik. Data warehousing. Data warehousing melibatkan penyimpanan data dari berbagai sumber dalam satu lokasi terpusat untuk memfasilitasi akses dan analisis data yang lebih efisien. Data integration. Data integration adalah proses menggabungkan data dari berbagai sumber untuk menciptakan pandangan yang lengkap dan holistik tentang informasi yang tersedia. Setiap metode pengolahan data memiliki kelebihan dan kelemahan tertentu, dan pilihan metode yang tepat tergantung pada tujuan analisis dan jenis data yang diolah. Saya Denita Fadila akan menyampaikan kesimpulan dari pengolahan data. Kesimpulan dari pengolahan data adalah bahwa dengan menggunakan berbagai teknik pengolahan data, kita dapat memahami karakteristik data, menghasilkan informasi yang berguna, membuat keputusan yang lebih tepat, menemukan pola atau hubungan, mengurangi kompleksitas data, serta membantu dalam penelitian dan pengembangan di berbagai bidang ekonomi. Jadi, materi pengolahan data merupakan proses untuk mengumpulkan, mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Penting untuk membuat keputusan yang informasional berdasarkan data yang akurat dan relevan. Dalam era digital, pengolahan data juga melibatkan teknologi dan algoritma untuk mengoptimalkan pengumpulan dan analisis data. Dengan demikian,
pengolahan data menjadi sangat penting dalam analisis statistik ekonomi untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil keputusan dan perencanaan. Sekian materi yang sudah kami jelaskan, kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.